Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang arsitektur Android. Apa itu arsitektur Android? Arsitektur Android adalah lapisan komponen software untuk memenuhi kebutuhan perangkat mobile. Lapisan utama Android itu ada 5. Yang pertama, application, Android framework, library, Android runtime, dan Linux kernel. Masuk ke lapisan yang terluar, yaitu aplikasi. Aplikasi berada pada lapisan terluar dari arsitektur Android. Pengguna awam biasanya akan berinteraksi dengan lapisan ini untuk fungsi-fungsi umum seperti menelpon, akses website, dan lain-lain. Lapisan di bawah dari lapisan aplikasi ini diakses kebanyakan oleh developer, programmer, ataupun sejenisnya. Ada beberapa aplikasi standar yang kita jumpai di tiap perangkat, seperti aplikasi SMS, aplikasi penelpon, web browser, dan kontak manager. Kemudian kita masuk ke lapisan aplikasi framework. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan aplikasi kita. Program-program di atas manajemen fungsi dasar dari perangkat seperti manajemen resource, manajemen panggilan, manajemen window, dan lain-lain. Sebagai seorang developer, kita dapat melihat lapisan ini sebagai alat dasar yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi. Nah, lapisan framework ini menyediakan kelas dan interface untuk pengembangan aplikasi Android dan service ke aplikasi dalam bentuk kelas Java. Layanan telepon, layanan lokasi, manajer notifikasi, layanan NFC, tampilan, merupakan service yang ada di dalam Android framework. Ada beberapa hal-hal penting yang ada di aplikasi framework itu sendiri, yaitu Activity Manager, berguna untuk mengontrol semua aspek dari siklus hidup aplikasi dan activity stack. Kemudian Content Providers, gunanya untuk mengizinkan aplikasi mempublikasikan dan berbagi data dengan aplikasi lainnya. Selanjutnya ada Resource Manager, berfungsi untuk memberikan akses kepada resource yang bukan kode seperti string, setting warna, dan layout user interface. Kemudian ada Notification Manager, gunanya untuk membuat aplikasi dapat menampilkan pengingat dan notifikasi pada user. Kemudian View System digunakan untuk membuat user interface aplikasi. Selanjutnya masuk ke lapisan library. Library membawa sekumpulan instruksi untuk mengarahkan perangkat Android kita dalam menangani tipe data. Jadi yang bertanggung jawab untuk memutar dan merekam audio video, FreeType untuk font, WebKit untuk dukungan browser, SQLite untuk database, SSL untuk keamanan internet, itu adalah tanggung jawabnya library. Berikut ada beberapa fungsi dari library, yaitu Surface Manager, gunanya untuk mengolah tampilan Windows pada layar. SQL berfungsi untuk grafik 2 dimensi.
Open Glass berfungsi untuk grafik 3 dimensi maupun 2 dimensi. Media Framework gunanya untuk menunjang perekaman dan berbagai macam format audio, video, dan gambar. Selanjutnya FreeType gunanya untuk penerjemah font. Selanjutnya WebKit guna untuk mesin browser. Selanjutnya Libs berguna untuk sistem C libraries, dan untuk security jaringan adalah fungsi dari SSL. Selanjutnya Android Runtime. Android Runtime merupakan lapisan ketiga dari Android, arsitektur Android. Runtime adalah mesin yang menggerakkan aplikasi bersama-sama dengan library untuk membentuk dasar framework aplikasi. Di Android Runtime ini menyediakan komponen utama yaitu Dalvik Virtual Machine yang merupakan sejenis mesin virtual Java yang dirancang dan dioptimalkan khusus untuk Android. Android ini terletak pada level yang sama dengan lapisan library. Pada lapisan ini menyediakan sebagian besar fungsi Android. Inilah yang membedakan Android dibandingkan dengan sistem operasi lain yang juga mengimplementasikan Linux. Android Runtime merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi Android menjadi lebih tangguh dengan paket pustaka yang ada. Ruangan yang satu ini cukup eksklusif karena memiliki dua bagian, yaitu virtual machine dan library core, di mana sebagian besar fungsi yang tersedia di Java Library Core disediakan di lapisan Android Time. Adapun Android Runtime dibagi menjadi dua bagian, yaitu Dalvik Virtual Machine yang tadi kita bahas di atas, yaitu sejenis Java Virtual Machine yang didesain khusus dan dioptimasikan untuk Android, di mana Dalvik Virtual Machine ini adalah sebuah virtual machine berbasis register. Dalvik ini sendiri menggunakan fitur inti Linux seperti manajemen memori dan multithreading. Dalvik virtual ini membuat aplikasi Android dapat berjalan dengan prosesnya sendiri atau tidak tergantung dengan sistem yang lain. Dalvik Virtual Machine ini bergantung pada operating system yang didasari suatu proses isolasi, manajemen memori, dan dukungan threading. Dalvik Virtual Memory ini optimal karena kebutuhan memori yang sedikit. Selanjutnya, bagian kedua dari Android Runtime yaitu Core Library. Aplikasi Android dibangun dalam bahasa Java, sementara Dalvik bukan sebagai mesin virtual Java, sehingga diperlukan sebuah libraries yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa Java atau bahasa C yang ditangani oleh Core Library. Selanjutnya, Linux Kernel. Kernel Linux adalah komponen terpenting di Android yang memiliki tugas menyediakan fungsionalitas sistem operasi ke mobile yang bertanggung jawab atas aplikasi ini. Tugas-tugas kernel yaitu dia bertanggung jawab untuk berbagai driver perangkat. Contohnya driver kamera, driver tampilan, driver Bluetooth, driver keyboard, manajemen memori, manajemen proses, dan manajemen daya, dan lain-lain. Kernel juga menangani segala sesuatu di Linux yang terkait dengan jaringan
driver perangkat, dan membantu interface agar berjalan dengan benar. Android sendiri dibangun di atas kernel Linux 2.6, namun secara keseluruhan Android itu bukanlah Linux karena di dalam Android tidak ada paket standar yang dimiliki oleh Linux lainnya, di mana Linux merupakan sistem operasi terbuka yang handal dalam manajemen memori dan proses. Oleh karenanya, pada Android hanya terdapat beberapa servis yang diperlukan seperti keamanan, manajemen memori, manajemen proses, jaringan, dan driver. Linux kernel ini menyediakan driver layar, kamera, keyboard, Wi-Fi, flash memory, audio, dan EVC Interprocess Communication untuk mengatur aplikasi dan lubang keamanan. Berikut kita lihat perbandingan antara Android dengan Linux kernel version. Dengan berkembangnya Android, maka kernel Linux yang digunakan juga ikut berkembang seperti tabel di bawah ini. Kita lihat Android itu berkembang dari 1,0 menjadi 1,5, menjadi 1,6, 2,2, 2,3, 3,0, 4,0, dan terakhir 4,2. Begitu juga dengan Linux kernel, dia ikut berkembang dari 2.625, 2.627, 2.629, 2.632, 2.635, sampai dengan 3.0.31. Artinya versi Linux kernel berkembang mengikuti versi Android. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.